Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bentrok warga di Merauke, seorang warga tewas. Berbulan-bulan gaji belum dibayar, guru dan ASN di Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi. Polres Mimika rutin berpatroli mengantisipasi gangguan keamanan saat pendaftaran bakal calon. Keluarga Domine Besesimar Ahad kemarin mendatangi kamar jenazah RSUD Merauke. Dengan membawa senjata tajam, mereka mengamuk dan membawa jasad Domine yang tewas dalam bentrokan antar warga. Keluarga dan warga membawa jasad korban pulang ke rumah duka di kawasan Pelabuhan Laut Merauke. Di tengah perjalanan mereka menyerbu rumah salah satu pelaku yang diduga menganiaya korban dan mengobrak-abrik rumah warga lainnya di kawasan Pintu Air. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi agar keributan tidak meluas. Kapolres Merauke bersama pemuka agama berusaha menenangkan warga agar tidak terpancing emosi. Ada masyarakat kita yang tadi malam kemudian dicegat ya. Kemudian yang dicegat itu mungkin melapor kepada saudara-saudaranya atau rekan-rekannya, mendatangkan massa, dan yang mencegat itu kemudian menjadi korban aniaya dan tadi pagi dinyatakan meninggal dunia. Ya, sehingga keluarga dari saudara kita yang meninggal dunia ini mungkin masih sehingga berupaya untuk melakukan aksi balasan. Domine Besesimar berusia 30 tahun meninggal dunia Minggu pagi di RSUD Merauke akibat terluka pada bagian kepala. Ia dianiaya sekelompok orang di kawasan Pelabuhan Laut Merauke. Penganiayaan terhadap Domine memicu bentrokan antara kelompok warga Asmat dan warga Mapi di Pelabuhan Laut Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suhu politik menjelang pilkada di Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Sekelompok warga dari Malin Anim kembali berunjuk rasa di kawasan Tugu Libra, Merauke. Mereka menuntut agar pemimpin Papua Selatan dan Merauke harus berasal dari orang Papua asli Merauke. Pengunjuk rasa merasa kecewa karena saat ini banyak bakal calon yang bukan orang asli Papua. Menurut pengunjuk rasa, hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang menyebutkan pemimpin Papua harus orang Papua asli. Orang asli Papua maunya bahwa yang harus memimpin negerinya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga Undang-Undang Pasal 18B 1945 bahwa yang harus menjadi tuan di negerinya sendiri adalah orang asli Papua. Di negeri Papua yang menjadi tuan adalah orang asli Papua. Jadi orang asli Papua hari ini berdasarkan Undang-Undang Kekhususan yang sudah diatur, yang harus menjadi pemimpin di tanah Papua adalah orang asli Papua. Tidak ada dan atau. Ketika kita berorientasi melihat kepada asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generali, maka orang asli Papua hari ini maunya yang harus menjadi tuan di negerinya sendiri adalah orang asli Papua. Dalam pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan memunculkan banyak nama calon pemimpin dari kalangan, namun sebagian besar adalah pendatang dan bukan asli orang Papua, apalagi dari tanah Malin Anim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparatur sipil negara baik honorer dan guru Senin kemarin berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat. Mereka menuntut kejaksaan memeriksa anggaran yang mengendap di Pemda Kabupaten Manokwari karena menurut pengunjuk rasa sudah beberapa bulan gaji pegawai negeri dan guru belum dibayar karena kas kosong. Koordinator aksi Anton Mandacan mengatakan surat perintah pencairan dana telah diterbitkan, namun hingga kini anggaran belum juga cair. Minggu yang lalu ternyata tidak dibayar
alasan kas daerah kosong. Nah itu kita mempertanyakan kenapa kas daerah kosong, ya, kenapa tidak bisa dibayar. Nah itu yang kita mempertanyakan. Saya Pak Sekda, Pak Badan Keuangan Daerah, dan Kepala BPD harus jelaskan itu ke kami. Karena itu hak kami. Terus yang kami sudah berapa hari tidak dilakukan. Sudah berapa bulan, Pak? Sudah berapa bulan? Untuk bulan tidak 2 minggu jalan ini kita seharusnya TPP itu harus dibayar, itu dana APBN, bukan campur dari dana APBD, bukan, itu APBN. Nah, kenapa dipertanyakan, kenapa tidak dibayar? Alasannya kas kosong, kenapa kas kosong? Dan siapa yang pakai uang itu? Salah satu guru di Manokwari, Paulina Iwanggin, mengaku hingga kini belum menerima gaji. Kendati demikian, ia tetap bertanggung jawab mengajar. Februari 3K dan berdasarkan SK yang kami terima itu 1 Februari sampai saat ini kami tidak pernah menerima hak sebagai seorang guru. Dan kami minta dari Bupati Manokwari, Kabupaten Manokwari bahwa kami punya hak sebagai seorang guru, itu saja. Kami tidak mau ada apa atau ada apa yang lain. Kami minta punya hak sebagai seorang guru. Karena kami guru datang mengajar dari jam 7.30 pagi di sekolah sampai kami pulang jam 3 sore sesudah kepala sekolah meninggalkan lingkungan kantor. Sudah berapa bulan kami tidak mendapatkan gaji. Pengunjuk rasa menuntut Pemda Manokwari mencari solusi agar gaji guru, ASN, dan tenaga honorer segera dibayar karena akan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong melepas 546 kontingen Provinsi Papua untuk ikut serta dalam ajang PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Pelepasan kontingen dihadiri oleh perwakilan atlet dan pelatih yang berlangsung di Aula Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. 325 atlet dari Papua akan berpartisipasi dalam 51 cabang olahraga yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Atlet diminta untuk terus berlatih dan memaksimalkan waktu yang ada guna meningkatkan kemampuan. Penghargaan itu macam-macam, terutama masalah bonus. Jadi saya sudah komunikasikan kemarin dengan kontingen, khususnya dengan KONI. Untuk sekarang memang tidak dianggarkan, tapi sudah kita masukkan di Desember atau Januari. APBD 2025 ya? Oke, jadi kebetulan fiskal kita nggak mencukupi sekarang, tapi saya yakin untuk 2025 kalau nanti sudah ditandatangani dipanya turun, bisa langsung kita mendahului, masuk turun di Januari. Kalau bisa di Desember, Januari lah paling maksimal. Untuk nominalnya sedang kita hitung. Tentu kita akan melihat budget kita. Ya, tetapi yakinlah keberhasilan adik-adik kita itu tanpa bonus atau apapun untuk Papua, saya yakin mereka akan berjuang. Bonus adalah sebagai motivasi, tetapi yang paling utama adalah bagaimana dia membawa nama Papua tetap berjaya, itu kira-kira. Tetapi seperti saya bilang tadi, bonus tetap ada. Cuma kita masukkan di induk 2025. Kalau bisa nanti kalau sudah diteken Januari keluar. Ketua Umum KONI Papua Kenius Kogoya menargetkan 42 medali emas. Target ini sudah sesuai pertimbangan seperti persiapan dan evaluasi jelang PON 2024. Kita targetkan itu terutama cabang olahraga perorangan, ya, bela diri, kemudian ada permainan, ya, akurasi, dan juga terukur. Itu beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan kita. Cabur apa saja, ya nantilah akan pasti tahu nanti kalau saya buka hari ini kan. Ya, lawan kita juga sudah antisipasi kan begitu. Jadi dari beberapa cabang olahraga itu kami anggap itu potensi kita untuk mendapatkan medali emas. Kita udah hitung kekuatan lawan dan juga performance anak-anak kita hari ini, dan saya yakin mereka bisa menorehkan prestasi. Sebelumnya, yaitu pada PON ke-20, Papua masuk dalam ranking 4 dengan menorehkan 93 emas. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.